Halo teman-teman, kembali di channel BFL. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal tes admin di kantor ya. Ini soalnya, ini saya minta soal ini dari teman saya. Ini juga kebetulan dia kerja di kantor. Jadi saya minta soalnya untuk bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Inilah soalnya, list of salary, inilah upah atau gaji. Namun di sini ada beberapa kolom yang kosong. Ini perlu kita isikan dengan menggunakan rumus. Ya, di sini ada tipe dan nama karyawannya ya. Namun untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini kita cukup menggunakan kolom bantu ya. Di sini ada kolom bantu salary dan tabel bantu untuk teks, oke, pajak. Nah, kita mulai dari mengisi kolom basic ini ya. Caranya adalah di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP ya, karena kita mengambil datanya dengan kolom ya. Kalau nanti ini kita menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, ketik sama dengan VLOOKUP. Setelah ini pilih tipe, titik koma. Untuk tabel acuannya adalah kita pilih tabel salary. Oke, blok datanya ya. Seperti ini. Setelah itu kita absolutkan ya. Kita menekan tombol F4 di keyboard. Ini bertujuan supaya rumusnya tidak error ya ketika kita kopikan ke bawah rumusnya. Oke, setelah itu kita ketik lagi titik koma. Kolom indeksnya adalah karena kita mau mencari basic, berarti itu di kolom kedua ya. Kolom kedua. Ketik 2 titik koma, pilih false, baru tutup kurung, enter. Maka di sini ada basicnya ya. Kalau 1A itu 120 ya. Kita lihat ya, 1A itu 120, benar ya. Nah, untuk di bawahnya ini kita tinggal kopikan rumusnya, maka otomatis terisi. Oke, di sini 180 untuk 1D, benar ya. Untuk mengisi kolom insentif juga sama ya. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP sama seperti tadi. Basic sama dengan VLOOKUP ya. Baru kita pilih tipenya sebagai kode acuan kita. Titik koma. Untuk tabel acuannya kita pilih tabel salary karena di sini ada insentifnya. Oke. Setelah itu kita absolutkan. Kita menekan tombol F4 di keyboard supaya rumusnya nanti tidak error. Titik koma. Karena kita mengambil insentif berarti itu ada di kolom ketiga ini ya. Kolom ketiga. Baru titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Maka di sini otomatis ada insentifnya ya. Kalau 1A itu berapa? 95.000, benar ya. Kita tinggal kopikannya ke bawah rumusnya, maka otomatis terisi. Untuk transport juga sama ya. Di sini kita mengambil juga di kolom bantu salary. Ketik di sini sama dengan VLOOKUP. Untuk acuannya kita pilih tipe sama seperti tadi. Titik koma. Tabel acuannya kita pilih kolom tabel ini. Baru kita menekan tombol F4 di keyboard ya, untuk kita absolutkan. Titik koma. Kolom indeksnya karena kita mau mencari transport, berarti itu ada di kolom keempat ya. 1, 2, 3, 4. Di sini ketik 4, titik koma, pilih false, baru tutup kurung, enter. Maka di sini otomatis terisi transportnya. 1A itu adalah 150, benar ya. Oke, kita tinggal kopikan aja rumusnya ke bawah seperti ini, maka otomatis terisi. Baru untuk kolom total di sini kita menjumlahkan semua dari income ini ya, mulai dari basic, insentif, dan transport. Caranya adalah di sini kita menggunakan rumus SUM. Ini juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Rumus SUM. Oke, baru kita blok dari basic sampai transport. Oke, enter. Maka di sini otomatis terjumlahkan ya, dari basic sampai transport, yaitu 365.000. Untuk yang bawahnya ini kita tinggal kopikan rumusnya. Nah, maka otomatis terisi. Oke, di sini ada teks ya. Nah, untuk mengisi teks ini kita menggunakan rumus HLOOKUP ya, karena kita mengambil datanya baris ya, secara baris. Di sini kita menggunakan tabel teks ya, karena di sini ada teksnya. Caranya adalah di sini kita mengetik sama dengan
hal up. Oke, baru kita pilih kode acuannya, yaitu kita pilih tipe ini. Setelah itu titik koma. Setelah itu untuk tabel acuannya kita pilih tabel bantu teks ya. Di sini ada teksnya. Setelah itu kita absolutkan, kita menekan tombol F4 di keyboard supaya rumusnya tidak error ketika kita kopikan ke bawah. Setelah itu titik koma. Nah, karena kita mau mencari teksnya, berarti itu ada di baris kedua ya. Baris pertama kan tipe, baru teksnya ada di baris kedua. Di sini ketik 2 titik koma, baru pilih false, tutup kurung, enter. Maka di sini otomatis ada 2% ya, karena memang satwa itu adalah 2%. Oke, untuk bawahnya kita tinggal kopikan aja seperti ini, maka otomatis terisi. Nah, untuk nominal teksnya, ini kita mengalihkan total dengan teks. Oke, caranya langsung kita mengetik sama dengan total dikali teks ya, atau pajak, enter. Maka pajak dari Wawan adalah sebesar 7.300 ya, karena 2%. Untuk di bawahnya ini kita tinggal kopikan rumusnya ya. Maka di sini otomatis terisi nominal pajaknya ya, dari setiap HRD ya. Di sini ada Tejo itu sebesar 21.000, untuk Tukul 21.000 sama ya, karena mereka memang 1D. Oke. Nah, inilah cara mengisi kolom nominal teks ya. Ini sangat gampang ya. Baru untuk net income atau laba bersihnya, yaitu total dikurang pajak ya. Baru sini nanti ada laba bersihnya atau pendapatan bersihnya. Di sini kita mengetik sama dengan total ini dikurang pajak atau tax. Oke, setelah itu enter. Maka pendapatan bersih dari Wawan adalah 357.700. Untuk yang bawahnya kita tinggal kopikan aja. Nah, maka otomatis terisi ya. Supaya rapi, kita rapikan ya. Nah, khusus seperti ini kita buat di sini tebal barisnya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah rapi ya, udah rapi. Kita sudah berhasil mengisi kolom-kolom yang kosong ini dengan menggunakan rumus dengan bantuan tabel. Di sini kita punya dua tabel bantu, yaitu salary table dan table text. Oke. Nah, seperti inilah cara menyelesaikan soal tes admin ya. Ini kebetulan real memang saya dapatkan dari teman saya yang kebetulan juga kerja di kantor, dan ini saya sharekan kepada teman-teman semua. Ini semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Ini semoga bermanfaat, dan juga file ini nanti bisa di-download di kolom deskripsi supaya bisa teman-teman langsung praktekkan bagaimana cara mengisi kolom-kolom yang kosong ini ya. Ini nanti saya akan upload di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel BF Kreatif, like dan komen. Terima kasih.